dalam konsepsi pembangunan master plan Kalurahan, studi Kalurahan Pucung, Kapanewon Birusubo, Kabupaten Gunung Kidul. Itu yang Bapak nilainya. Yang kami hormati Bapak Aristiono Nugroho APTN HMSI selaku dosen pembimbing. Yang kami hormati Ibu Yulanti Andari APTN HMPD selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal hari ini. Adapun susunan acara seminar proposal akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan seminar proposal oleh Saudari Rizkalima Putri Febrianti. Sesi kedua, tanya jawab dari rekan-rekan taruna-taruni. Sesi ketiga, pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta tanggapan dari dosen pembimbing. Dan sesi yang terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama, yaitu pemaparan seminar proposal. Kepada Saudari Rizkalima Putri, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aristiono Nugroho APTN HMSI selaku dosen pembimbing, dan saya hormati Ibu Yulanti Andari APTN HMPD selaku dosen pembahas. Pada kesempatan kali ini saya Rizkalima Putri Febrianti dengan NIT 2231430 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Integrasi Nilai-nilai Budaya dan Tradisi Lokal dalam Konsepsi Pembangunan Master Plan Kalurahan Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Birusubo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang melatar belakangi penelitian ini, Master Plan Kalurahan Pucung menerapkan bahwa wilayah ini merupakan kawasan khas, sehingga pengelolaan wilayah harus berdasarkan daya dukung lingkungan. Alih fungsi lahan dibatasi karena berpotensi merusak ekosistem hidrogeologi akuifer tinggi yang merupakan sumber utama air tanah. Nilai budaya gotong royong tercermin dalam sistem penguasaan tanah desa, di mana tanah aset desa dikelola petani tak berlahan melalui mekanisme sewa. Praktik tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial untuk pemerataan akses agraria dan mencegah marginalisasi kelompok miskin. Pengembangan wilayah diarahkan berbasis kapasitas sumber daya manusia lokal dan pelestarian budaya, seperti karawitan dan terbangan untuk mencegah komersialisasi tanah yang menguras nilai budaya lokal. Beberapa penelitian sebelumnya menempatkan tradisi lokal lebih sebagai praktik sosial dan ritual, sehingga belum diposisikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan formal atau tata ruang desa, serta melihat nilai budaya dan tradisi lokal sebagai aset sosial yang dapat dikembangkan melalui kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian mengenai integrasi nilai budaya dan tradisi lokal ke dalam konsepsi pembangunan master plan kelurahan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji integrasi nilai budaya dan tradisi lokal dalam pembangunan master plan kelurahan Pucung. Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan master plan kelurahan di studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Birusubo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi saat mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan master plan kelurahan di lokasi tersebut. Yang ketiga, apa solusi yang dilakukan untuk merespon kendala integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan master plan kelurahan di lokasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui integrasi nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan master plan. Kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat mewujudkan integrasi nilai budaya dalam konsepsi pembangunan master plan di lokasi tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang ditawarkan untuk merespon kendala integrasi nilai budaya dan tradisi lokal dalam konsepsi pembangunan master plan kelurahan di lokasi tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu memberikan sumbangsi pemikiran strategis dalam perumusan kebijakan penataan ruang berbasis kearifan lokal, khususnya dalam penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan yang memiliki karakteristik spesifik seperti kawasan bentang alam kars dan situs geoheritage. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
memperkaya khazanah literatur dan diskursus akademik di perpustakaan STPN, utamanya yang berkaitan dengan studi perencanaan tata ruang desa atau master plan, yang menempatkan aspek antropologi dan sosiologi agraria sebagai variabel determinan. Kemudian bagi Kelurahan Pucuk, menyediakan landasan ilmiah dan evaluatif bagi pemerintah kelurahan dalam mengoptimalisasi implementasi master plan, guna memastikan pembangunan infrastruktur tetap selaras dengan pelestarian identitas budaya dan nilai-nilai tradisi leluhur. Bagi peneliti, sebagai salah satu prasyarat akademik guna menyelesaikan program pendidikan Diploma 4 Pertanahan serta memperoleh gelar sarjana terapan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada bab 2 Jalan Pustaka terdapat 4 kajian literatur dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama oleh peneliti Apollonius Munandoya pada tahun 2022 dengan judul penelitian efektivitas program pelestarian kebudayaan di Kelurahan Jaluk Udel, Kabupaten Gunung Kidul dengan fokus dan tujuan utama pelestarian kebudayaan oleh pemerintah kelurahan belum efektif. Diperlukan penguatan pengelolaan sumber daya, kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal, serta evaluasi dari monitoring program secara berkala. Kemudian yang kedua, oleh peneliti Timotius pada tahun 2023 dengan judul penelitian kerjasama pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal di Kelurahan Jaluk Udel dengan fokus dan tujuan utama kerjasama antara pemerintah kelurahan, pengurus desa budaya dan masyarakat berjalan efektif melalui kebijakan, pendampingan dan partisipasi masyarakat, ditandai keberhasilan dengan terpilihnya Jaluk Udel sebagai desa mandiri budaya dari dukungan dana keistimewaan. Kemudian oleh peneliti Desa tahun 2023 dengan judul penelitian partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelurahan rilisan budaya di Kelurahan Lindur dengan fokus dan tujuan utama partisipasi masyarakat diwujudkan dalam pengembangan 5 aspek budaya, yaitu adat, seni, arsitektur, permainan tradisional, dan kuliner. Faktor pendukung utama adalah sarana budaya dan kuatnya jejaring antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan rintisan budaya. Yang terakhir, oleh peneliti Rudi Salam dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul penelitian integrasi norma dan nilai budaya dalam upaya mewujudkan desa bersih melalui komunikasi Islam dengan fokus dan tujuan utama tradisi desa bersih mengandung norma sosial, adat dan keagamaan yang terintegrasi dengan nilai kebersamaan, syukur, tanggung jawab sosial, dan musyawarah. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter sosial dan spiritual masyarakat. Kajian teoritis penelitian ini, peneliti menggunakan teori habitus dari Pierre Bourdieu dalam konteks kebudayaan dan tradisi lokal. Teori habitus memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal tidak hanya diwariskan secara normatif, tetapi direproduksi melalui praktik sosial sehari-hari masyarakat. Habitus memungkinkan tradisi dan nilai budaya bertahan lintas generasi karena telah melekat sebagai disposisi sosial yang membentuk cara pandang dan tindakan masyarakat. Kemudian, berikut adalah penjelasan terkait fenomena-fenomena pada penelitian ini. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku bagi sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah. Dalam ranah pemikiran individu, nilai tersebut berperan sebagai acuan yang membantu memahami dan menyikapi berbagai persoalan sosial secara rasional dan sederhana. Nilai budaya dipahami sebagai konsep ideal yang disepakati bersama dan dijadikan ukuran dalam menilai baik buruk serta benar salah suatu tindakan. Kemudian tradisi lokal merupakan salah satu unsur pembentukan kebudayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi didefinisikan sebagai adat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan dalam masyarakat serta sebagai anggapan bahwa pola-pola yang telah ada dipandang paling tepat dan benar. Di berbagai wilayah pedesaan, tradisi masih dipertahankan karena adanya ikatan emosional yang kuat dalam masyarakat. Secara umum, masyarakat meyakini bahwa keberlanjutan tradisi merupakan sarana untuk menjaga hubungan simbolik dengan para leluhur melalui pewarisan nilai dan praktik budaya dari generasi ke generasi. Kemudian kearifan lokal dapat dimaknai sebagai nilai kebenaran yang telah mengakar dan terpelihara secara konsisten dalam suatu wilayah. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, serta aturan-aturan khusus yang berlaku secara lokal. Kemudian pembangunan berbasis budaya tradisional berperan sebagai fondasi pembangunan. Pembangunan yang melandaskan kebudayaan mampu
untuk mendorong pertumbuhan individu sekaligus meningkatkan kapasitas kolektif masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, bukan semata-mata hasil kerja kelompok tertentu. Oleh karena itu, setiap warga negara merupakan agen pembangunan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam proses tersebut. Kemudian pembangunan partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, masyarakat desa berperan sebagai aktor utama pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan desa menjadi aspek yang sangat penting. Bagi desa, partisipasi tersebut memiliki nilai strategis karena desa tidak hanya berfungsi sebagai penopang utama pemerintah kabupaten dalam mewujudkan visi dan misi daerah, tetapi juga sebagai institusi pemerintahan yang paling dekat dan langsung dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Kemudian master plan kelurahan, perencanaan kelurahan yang diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan mendukung mobilitas di masa mendatang memiliki peran penting karena berkaitan erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap desa memiliki potensi yang dapat menjadi penopang kemandirian desa. Untuk mewujudkan kemandirian tersebut diperlukan arahan dan pedoman yang terstruktur dalam bentuk dokumen rencana induk pembangunan kelurahan atau master plan kelurahan. Berikut adalah diagram alir kerangka berpikir. Penelitian ini menggambarkan nilai budaya dan tradisi lokal berfungsi sebagai modal sosial dalam perencanaan partisipatif pembangunan master plan melalui mekanisme pembangunan yang dapat mewujudkan fungsi strategis berupa pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang diharapkan menghasilkan keselarasan antara kondisi sosial budaya dan kondisi fisik wilayah, sekaligus mengidentifikasi kendala dan solusi yang muncul dalam implementasi master plan kelurahan muncul. Pada bab 3 metodologi penelitian, format penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian operasi penelitian ini terdapat subjek penelitian yang terdiri dari perangkat desa Kelurahan Pucung, tokoh adat atau tokoh budaya Kelurahan Pucung, dan masyarakat Kelurahan Pucung. Penetapan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposif. Informan utama dalam penelitian ini adalah perangkat Kelurahan Pucung. Terdapat juga informan pendukung yang terdiri dari tokoh adat, tokoh budaya, dan tokoh masyarakat Kelurahan Pucung. Jumlah informan pada penelitian ini terdiri dari 8 hingga 15 orang, yang terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Kemudian pemilihan informan dalam penelitian ini, informan ditentukan melalui teknik purposif dengan maksud agar peneliti memperoleh data yang mendalam dan relevan dari individu-individu yang dinilai paling kompeten dan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Kemudian teknik dan instrumen pengambilan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara fleksibel dan terbuka dengan menyesuaikan kondisi serta dinamika yang ditemui di lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menjalankan fungsi pengamatan, pendengaran, dan pencatatan dengan dukungan instrumen berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi. Untuk penunjang kelengkapan dan keabsahan data digunakan pula instrumen pendukung seperti alat perekam, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis data tematik atau tematik analisis dengan tahapan yang lebih sederhana. Tahap pertama adalah telaah awal seluruh data. Tahap yang kedua, reduksi dan abstraksi data. Tahap yang ketiga, penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil. Tahap yang keempat, pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategori-kategori. Sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan para audiens. Saya siap menerima saran dan masukan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan seminar proposal dari Saudari Rizka Rima Putri Febrianti. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberi masukan kepada peneliti, dipersilakan. Jakarta kan hampir di semua daerah itu syarat akan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Terus kenapa peneliti memilih Kelurahan Pucung untuk diteliti? Kan sebenarnya judulnya ini bisa relevan untuk kelurahan mana saja.
dan khas. Kemudian Kelurahan Pucung juga memiliki dokumen master plan kelurahan tahun 2022 sampai tahun 2042. Masyarakat Kelurahan Pucung juga masih menerapkan nilai gotong royong dan keadilan sosial dalam pengelolaan tanah aset desa. Kondisi ini menjadikan Kelurahan Pucung menurut saya sebagai lokasi yang strategis dan relevan dengan pilihan ini untuk meneliti nilai budaya dan tradisi lokal dalam penerapan master plan Kelurahan Pucung. Kemudian untuk penanya yang kedua terkait mengapa budaya dan tradisi lokal perlu diterapkan dalam master plan kelurahan. Karena master plan itu bukan sekedar dokumen teknis tata ruang, melainkan pola penguasaan tanah, pemanfaatan ruang, dan kondisi sosial masyarakat yang akan dipengaruhi nantinya. Di Kelurahan Pucung ini nilai budaya seperti gotong royong, kemudian musyawarah dan keadilan sosial dalam pengelolaan tanah aset desa. Apabila hal tersebut tidak diakomodasi ke dalam dokumen master plan, maka terjadi ketidakselarasan antara struktur sosial budaya lokal masyarakat dengan daya dukung lingkungan kawasan Kars. Sekian jawaban dari saya. Berikutnya kami persilakan kepada dosen pembahas dan dosen pembimbing untuk memberikan tanggapan atas pemaparan